Baik, selamat siang. Selamat datang di kelas belajar dan pembelajaran. Hari ini pertemuan ke-9 kita akan membahas mengenai sumber belajar. Apa saja sih sumber-sumber belajar itu dan apa sih yang dimaksud sumber belajar? Itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Bentar ya, Ibu ambil headset dulu.
Oke. Eh, apa suara Ibu terdengar? Satu. Nah, kita akan membahas mengenai sumber belajar. Nah, saat ini belajar saat ini tuh berubah dengan cepat. Jadi sistem pembelajaran atau cara belajar saat ini tuh berubah dengan cepat seiring dengan eh, perubahan teknologi. Seperti itu. Kalau kalian ingat sekarang teknologi itu sudah sangat canggih. Jadi proses pembelajaran itu bukan hanya di kelas seperti itu, bukan hanya juga dulu. Bahkan saat ini kita belajar, kalian ada di rumah, tapi ibu ada di kampus seperti itu. Jadi kita terpisah, tapi proses pembelajaran itu masih bisa tetap berlangsung. Jadi di mata pelajaran belajar dan pembelajaran ini, kalian harus mengingat bahwa perubahan-perubahan tersebut, perubahan-perubahan yang terjadi saat ini itu kadang-kadang memaksa peserta didik untuk menyesuaikan cara-cara belajarnya. Seperti kalian. Kalau waktu SMA, belajarnya kan bertemu langsung dengan gurunya. Nah, kalau sekarang bertemu dengan gurunya juga, bertemu dengan ibu, tapi secara dunia maya, seperti itu, bertatap muka maya namanya, seperti itu. Jadi, belajar itu dan begitu pula dengan sumber-sumber belajar. Kalau dulu sumber belajarnya itu hanya mungkin di buku atau internet, tapi sekarang itu sumber-sumber belajar itu sudah sangat banyak. Bahkan eh, sumber-sumber belajar itu juga terperbarui dengan semakin canggihnya teknologi. Jadi, seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa belajar itu tidak hanya terjadi di dalam ruang kelas, tetapi berlangsung di berbagai latar belakang dan termasuk tempat ibadah, rumah, dan di masyarakat. Nah, jadi Jadi secara umum sumber belajar itu istilah yang menggambarkan tentang segala sesuatu yang dapat dipergunakan dalam kegiatan belajar oleh peserta didik atau dalam kegiatan belajar pembelajaran di lingkungan pendidikan, pelatihan, industri dan latar belakang dan pendidikan-pendidikan yang berlatar belakang non formal lainnya seperti itu. Jadi sumber-sumber belajar itu ada banyak ya, ada banyak seperti misalnya bahan-bahan tertulis, audiovisual, bahan-bahan berbasis teknologi, proyek-proyek atau peristiwa-peristiwa yang kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari itu kan jadi sumber belajar juga seperti itu. Bahkan manusia atau orang itu juga dapat dipergunakan untuk mendukung dan membantu berjalannya proses pembelajaran seperti itu. Nah, di sini ada pendapat dari Wilson. Nah, Lewis Wilson menyatakan bahwa sumber belajar adalah segala peralatan dan alat bantu yang digunakan oleh guru, dosen, atau tutor, atau peserta didik untuk meningkatkan terjadinya proses belajar seperti itu. Namun, ternyata sumber-sumber belajar yang digunakan itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang harus dicapai seperti itu. Misalnya, sumber belajar mata pelajaran di laju reaksi, bab laju reaksi di kelas 2 itu beda sumber belajarnya dengan sistem periodik unsur atau atom yang dipelajari di kelas 1. Seperti itu sumber belajarnya mungkin kalau laju reaksi sudah ke kejadian-kejadian atau bahkan kalian sudah bisa menggunakan senyawa-senyawa atau bahan-bahan aktif lainnya seperti NaCl seperti itu kan. Itu kan sudah bisa digunakan ya di mata kuliah laju reaksi kan. Kalian juga sudah bisa praktikum, sudah bisa pakai spiritus seperti itu, sudah bisa lah terjun, sudah bisa lah masuk lab seperti itu. Jadi sumber belajarnya itu bukan hanya buku saja seperti itu, bukan hanya dari ibu seperti itu, tapi sumber belajarnya itu bisa saja melalui praktek seperti itu ya. Sedangkan kalau dibandingkan dengan materi atom, teori atom, kan kalian cenderung menggunakan media-media yang bisa menampilkan hal-hal yang abstrak seperti itu kan atau kalian tidak bisa lihat kan ya secara kasat mata.
Jadi perlu media yang bisa membantu memvisualisasikan. Seperti misalnya apa yang biasa kita pakai? PET, seperti itu. Kalau PET kan bisa menggambarkan elektron-elektron yang misalnya ada pada atom hidrogen. Ketika dia berikatan dengan klor, seperti itu bagaimana atom-atomnya, bagaimana elektronnya itu saling berikatan. Nah, itu sumber belajarnya beda jadinya. Seperti itu ya. Jadi memang sumber belajar ini harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Seperti itu. Nah, sumber belajar yang efektif digunakan adalah sumber belajar yang mampu menstimulasi sejumlah sens kepada peserta didik. Jadi ada poin yang kalian ingin ajarkan dan itu akan dibantu oleh sumber belajar itu. Seperti penglihatan, pendengaran, dan rasa. Nah, kalian juga harus memperhatikan bahwa sumber belajar yang kalian berikan itu, yang kalian gunakan itu, yang kalian berikan itu harus mudah untuk dioperasionalkan. Maksudnya mudah dioperasionalkan apa? Bisa digunakan langsung oleh siswanya nanti, bisa langsung digunakan oleh peserta didik seperti itu untuk mencapai tujuan pembelajaran hari itu. Jadi intinya sumber belajarnya itu membantu, bukan malah merepotkan ya. Jangan sampai sumber belajarnya terlalu rempong, jadi merepotkan, malah mengganggu, malah menyita waktu di kelas ya. Jangan sampai seperti itu. Nah, hakikat sumber belajar. Nah, sumber belajar Nah, hakikat sumber belajar. Sumber belajar adalah semua sumber termasuk tools, material, alat yang kalian gunakan, bahan-bahan, device, setting-setting, dan manusia yang mungkin digunakan oleh pembelajar baik secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk gabungan untuk memfasilitasi kegiatan belajar dan meningkatkan kinerja. Nah, jadi sumber-sumber belajar itu meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar. Nah, di sini Miarso mengatakan bahwa belajar itu dapat dilaksanakan di mana saja. Betul sekali. Belajar itu kapan saja, di mana saja, atau ada istilahnya itu belajar sepanjang hayat seperti itu. Jadi, Miarso mengatakan bahwa belajar itu dapat dilaksanakan di mana saja, di sekolah, di rumah, di tempat kerja, di tempat ibadah, dan di masyarakat. Di masyarakat luas artinya kita bisa belajar itu di mana saja dan kapan saja dan terhadap apa saja seperti itu ya. Nah, di samping itu belajar juga dilakukan dengan rangsangan internal dan eksternal, yaitu dari dalam diri sendiri dan dari apa saja yang di luar diri kita seperti itu. Jadi makanya belajar itu perlu motivasi. Ya kan ya, perlu belajar itu pembelajaran itu harus menarik supaya timbul dari dalam diri ada sesuatu rangsangan internal. Jadi, mau belajar karena materinya ini menarik seperti itu ya. Jadi ternyata itu sangat berguna seperti itu. Dan ada juga dari luar, ya, dari berbagai aneka sumber belajar seperti itu. Nah, jadi sumber belajar itu bisa saja bahan-bahan tertulis, audiovisual, bahan-bahan berbasis teknologi, misalnya suatu proyek, peristiwa, bahkan manusia seperti itu. Jadi bisa dipergunakan untuk mendukung dan membantu berjalannya proses pembelajaran. Jadi bisa juga kita katakan, bisa kita maknai bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang berwujud benda, orang, dan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran itu sendiri. Jadi sumber belajar di sini bisa kita kategorikan kok.
Jadi bisa dikategorikan dibagi menjadi dua kategori, yaitu sumber belajar untuk belajar atau resource for learning, dan sumber belajar sebagai ajang belajar atau resource as a learning. Apa sih maksudnya resource for learning dan resource as a learning? Jadi kalau dia sebagai menjadi sumber belajar untuk belajar itu dia bisa sebagai seperangkat bahan, misalnya bahan belajar, entah itu buku, modul atau hal-hal lain, dia dalam bentuk benda, noun, atau situasi atau kejadian yang sengaja atau tidak sengaja diciptakan supaya peserta didik atau anak didik kalian nanti itu bisa menjadi pembelajar yang dan itu bisa digunakan secara individu atau bersama-sama. Jadi jadi di sini poinnya yaitu sumber belajar. Kalau sumber belajar untuk belajar itu adalah sumber belajar di mana segala sesuatu dari mana seseorang mempelajari sesuatu itu. Jadi misalnya kamu belajar materi laju reaksi. Nah, materi laju reaksi itu kan banyak ya. Ada faktor-faktornya, ada ada katalis, ada luas permukaan dan lain-lain jadi dari mana kamu mempelajari faktor-faktor itu atau faktor-faktor itu, nah itulah yang disebut dengan sumber belajar. Jadi dari mana kamu mempelajari poin materi hari itu, itulah yang disebut sebagai sumber belajar untuk belajar seperti itu. Kalau sumber belajar sebagai ajang ya, source as a learning itu bahan atau alat yang digunakan untuk kegiatan belajar. Jadi kamu pakai itu untuk belajar seperti itu. Misalnya ada orang belajar mengukir ya. Mengukir, itu dia belajar mengukirnya di kayu seperti itu. Dia tidak belajar dari kayunya, tapi dia belajar mengukir dengan menggunakan kayu. Tidak seperti tadi ketika belajar untuk belajar, ketika kalian mempelajari laju reaksi, kalian belajar dari benda faktor-faktor laju reaksi itu mengenai kecepatan reaksi dari laju dari suatu reaksi seperti itu. Sedangkan kalau sumber belajar sebagai ajang belajar, dia itu hanya sebagai media, sebagai bahan atau alat atau medianya kalian untuk kegiatan belajar seperti itu. Misalnya kayu yang diukir tadi. Misalnya apalagi kertas untuk menggambar. Jadi sumber belajar itu mencakup semua sumber yang mungkin dapat digunakan oleh pembelajar agar terjadi peristiwa, agar terjadi perilaku belajar seperti itu ya. Tapi mencatat ya, jangan kalian ibu menjelaskan kalian tidur sambil dicatat apa poin yang kalian dapat itu yang ini dia mengenai kesimpulan tadi menurut para ahli. Ada juga menurut Per- Percival dan Ellington. Dia menyatakan bahwa sumber belajar yang dipakai dalam pendidikan atau latihan adalah suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan bahan dan situasi. Jadi kalau kalian baca-baca pendapat para ahli ini, kalian akan bisa menarik poin bahwa sumber belajar itu noun adalah benda, benda kan bahan kan benda ya, bahan atau benda atau situasi atau kejadian yang diciptakan dengan sengaja dan sengaja diciptakan ya dan dibuat agar memungkinkan siswa belajar secara individual seperti itu. Jadi di zaman modern sekarang ya, di zaman yang serba digital, mulai serba digital,
mulai menunjukkan bahwa sumber belajar itu tidak lagi hanya berbentuk non-digital. Jadi bukan hanya buku, apalagi sih yang kalian pakai itu. Bukan hanya itu, akan tetapi sumber belajar juga itu ada yang berbasis digital dan sangat beragam dan bervariasi bentuk dan sajiannya. Misalnya apa yang sering kita pakai praktikum online apa? PET. Oh, jadi kalian di PET itu kan sudah ada nama senyawanya, sudah ada alat-alatnya, tinggal kalian pilih seolah-olah kalian yang praktikum seperti itu. Tapi secara virtual itu kan sangat menolong sekali kita ya. Jadi kita yang orang-orang saintek ini bisa online juga karena sudah ada, terkhususnya kita orang kimia, ya bisa praktek juga kan, sudah ada apps-nya, sudah ada aplikasi yang membantu membantu kegiatan praktikumnya kalian secara online seperti itu. Kalau kurang paham kan bisa nonton di YouTube atau chat ibu di WhatsApp. Itu artinya apa? Nah, perkembangan teknologi ini sangat membantu kita seperti itu ya. Jadi jangan terpaku dengan yang non digital seperti itu. Nah, di sini ada menurut Sills dan Ricci. Nah, Sills dan Ricci ini berpendapat bahwa sumber belajar itu manifestasi fisik dan teknologi. Unik lagi ya, kalau tadi beberapa ahli berpendapat bahwa sumber belajar itu bahan, benda, atau situasi, sedangkan Sills dan Ricci ini berpendapat bahwa sumber belajar itu manifestasi fisik dan teknologi. Teknologinya berupa apa? Perangkat keras, perangkat lunak, dan bahan-bahan dalam pembelajaran. Jadi, teknologi itu dapat dibagi menjadi 4 jenis teknologi, yaitu teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer, dan teknologi terpadu. Oh iya, Ibu sudah buat soal pretest ya, dikerjakan dulu. Tadi Ibu lupa mengarahkan untuk mengerjakan. Ada 5 nomor saja. Dikerjakan dulu ya. Nanti biar di akhir ada kuis, kalian bisa mengerjakan lagi. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Jadi dikerjakan dulu. Dari sekarang ya.
Tadi kita sudah sampai sumber belajar menurut Sills and Ritchie. Jadi, menurut Sills and Ritchie, eh, berbelajar itu manifestasi dari manifestasi fisik dari teknologi. Jadi kalau Ritchie ini berpendapat bahwa sumber belajar itu ya teknologi yang terbagi menjadi 4 jenis teknologi, yaitu teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer, dan teknologi terpadu. Oh iya, waktunya sudah tinggal 10 menit lagi ya Ibu, ganti link dulu ya. Ibu jelaskan dulu ini baru kita ganti link ke, nanti Ibu buat link yang baru. Jadi teknologi cetak itu cara untuk memproduksi atau menyampaikan bahan seperti buku-buku, bahan visual statis, terutama melalui proses pengecekan mekanisme atau fotografis. Jadi intinya teknologi cetak ya buku, apalagi majalah-majalah, katalog-katalog, seperti itu ya koran, apalagi yang dicetak-cetak namanya teknologi cetak ya. Jadi itu adalah salah satu eh, sumber belajar menurut Searle dan Ritchie. Yang kedua yaitu teknologi audio visual. Jadi cara memproduksi dan menyampaikan bahan ajar dengan menggunakan peralatan mekanis elektronis untuk menyampaikan pesan-pesan secara audio dan visual. Oke, jadi ada videonya, ada gambarnya, ada suaranya. Ini biasanya video-video ini loh. Kalau kalian masih ingat nanti, kalau kalian masih ingat itu video sewaktu SMA mungkin ada video-video apa ya? eh, video-video yang mengenai masalah-masalah apa yang akan kalian pelajari pada hari itu. Seperti itu. Video-video masalah yang ditampilkan di awal setelah ice breaking itu biasanya video-video audiovisual itu salah satu sumber belajar. Jadi dari situ kalian akan merumuskan rumusan masalah apa yang akan kalian pelajari hari itu, apa kaitannya dengan materi. Nah, ternyata itu adalah salah satu sumber belajar menurut Searle and Ritchie. Selanjutnya yaitu ada teknologi berbasis komputer. Jadi dia menyampaikan bahan ajar, bahan materi yang akan kalian pelajari hari itu dengan menggunakan perangkat yang bersumber pada mikroprosesor alias berkaitan dengan komputer. Biasanya apa? PowerPoint, seperti itu ya, seperti Ibu sekarang, melalui via Zoom, seperti itu ya. Dan teknologi terpadu. Nah, jadi dia memproduksi dan menyampaikan bahan ajar dengan memadukan beberapa jenis media yang dikendalikan komputer. Seperti itu ya. Nah, kan komputer yang mengendalikan audiovisual, seperti itu ya. Jadi, dan sumber-sumber belajar lainnya. Jadi, dari bisa kita lihat bahwa sebenarnya pengertian sumber belajar itu yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas itu tampak dia tuh lebih menjelaskan nggak sih kalau sumber belajar itu semua hal, baik itu data, orang, benda atau barang, kejadian yang dapat digunakan oleh peserta didik, baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan, biasanya dalam situasi informal, yang tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan proses belajar mengajar. Seperti itu ya. Itu dia poin yang disampaikan oleh beberapa ahli mengenai sumber belajar apa sih sumber belajar itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis sumber belajar. Oh ya, di sini ternyata Camp dan Smil juga mengklasifikasikan sumber belajar sebagai berikut. Jadi sumber belajar berbasis manusia,
cetakan, visual, audiovisual, dan berbasis komputer. Saya rasa ini sama dengan mirip dengan pendapat dari Sales dan Richie mengenai sumber belajar, gitu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung chat di kolom komentar atau bisa di grup atau personal chat ke ibu juga boleh. Kita sudah belajar mengenai apa sih sumber belajar itu, apa maknanya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sumber-sumber, apa saja sih sumber-sumber belajar itu, apa saja penggolongan jenisnya. Jadi di sini ada menurut para ahli, ada beberapa. Nanti yang akan kita bahas mengenai apa saja sumber-sumber belajar itu, jenis-jenisnya. Kita ganti link Zoom dulu ya, karena waktunya sudah tinggal beberapa menit lagi. Langsung cek grup saja ya untuk link barunya.